Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan buat hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Saat ini Yesus kuatku akan kembali memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dengan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Keberadaan kami hari ini membuktikan bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua. Kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong buat kami mengerti akan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Renungan saat ini terambil dalam Kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Tetapi kita hanya akan membaca di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suatu pesta atau perjamuan kawin selalu mencerminkan suasana yang penuh dengan sukacita dan membahagiakan. Nah, satu hal yang tidak boleh kita lupakan ketika kita diundang untuk datang ke suatu pesta adalah mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta di sini dalam artian pakaian yang baik. Pakaian pesta tidak selalu berbicara tentang pakaian yang mahal dan mewah. Nah, di dalam ayat 1 sampai 14 ini, dalam satu perikop ini, kalau kita baca secara keseluruhan, ini menceritakan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Lalu raja menyuruh hamba itu untuk memanggil tamu undangan yang sudah diundang untuk hadir dalam perjamuan kawin itu. Tetapi mereka tidak mengindahkan panggilan itu, undangan itu. Mereka mengabaikannya. Lalu setelah semua hidangan tersedia, raja kembali menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil tamu-tamu undangan tersebut untuk datang ke perjamuan kawin itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka juga tidak mengindahkannya. Malah beberapa dari antara mereka menangkap dan membunuh utusan-utusan raja tersebut. Sehingga hal itu membuat raja itu marah, lalu memusnahkan mereka dan membakar kota-kota mereka. Lalu raja itu memerintahkan lagi hamba-hambanya untuk mengundang semua orang-orang yang ada di persimpangan jalan. Orang-orang baik, orang-orang jahat, semua berkumpul di situ. Lalu tamu undangan itu datang ke perjamuan kawin itu. Penuhlah ruangan itu dengan tamu undangan. Lalu ketika raja itu keluar untuk bertemu dengan tamu undangan tersebut, raja melihat salah seorang dari mereka tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu raja marah, lalu raja menyuruh hamba-hambanya untuk mengikat tangan dan kakinya, lalu mencampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini adalah gambaran tentang orang Israel yang menolak panggilan Allah, yang menolak keselamatan yang Allah berikan di dalam kehidupan mereka. Sehingga keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang harusnya tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Orang-orang yang harusnya tidak pantas untuk menerima keselamatan itu. Tapi karena orang-orang Israel menolak undangan Allah, Allah memberikan keselamatan itu kepada semua orang secara gratis, secara cuma-cuma, dengan cara Yesus mati disalibkan.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, berbicara tentang pakaian pesta. Tema renungan hari ini adalah pakaian pesta. Nah, berbicara tentang pakaian pesta yang dimaksudkan di sini adalah pakaian keselamatan atau jubah kebenaran. Dalam artian hidup di dalam pertobatan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, harusnya kita mengenakan pakaian pesta ini, mengenakan jubah kebenaran ini. Yaitu dengan cara kita hidup di dalam pertobatan, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Orang-orang yang mengenakan pakaian pesta itu akan terus mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Itu yang Allah inginkan. Ketika keselamatan itu sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, yang Allah mau kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena kita menerimanya dengan gratis, dengan cuma-cuma. Yang Tuhan minta hanyalah kerjakan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12 katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, orang-orang yang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar ini suatu saat akan menerima upah yang besar daripada Tuhan. Nah, kita melihat di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, kita menemukan satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dia adalah orang yang tidak mau mengenakan jubah kebenaran, pakaian keselamatan yang sudah disediakan baginya. Banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini yang mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Tuhan, dirinya adalah pengikut Kristus, dirinya adalah anak Tuhan, tetapi dia masih mengizinkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu dunia ini. Sehingga hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan itu dengan takut dan gentar, mari kita belajar untuk mengerjakan keselamatan itu dengan baik. Kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Minta kemampuan kepada Tuhan untuk kita terus berusaha mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Mungkin dengan kekuatan kita sebagai manusia, kita rasa kita tidak mampu. Tetapi kita terus percaya bahwa Tuhan akan memampukan kehidupan kita untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Untuk mengenakan jubah kebenaran itu, mengenakan pakaian keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Saya terbatas untuk menyampaikannya bagi kita semua, tetapi saya percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk berbicara di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat renungan firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bagaimana kami harus mengenakan pakaian keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Mengenakan jubah kebenaran yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mampukan kami ya Bapa untuk kami terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan takut dan gentar. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami layak untuk ada di dalam perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kehidupan kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala sesuatu yang kami perkatakan, yang kami pikirkan, yang kami lakukan, biarlah semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.